Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ratnasari dengan NIM 0821113336066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah praktikum Fisika Komputasi 2 Praktikum kelas B3 soal nomor 1. Berikut ini adalah soal nomor 1. Bentuk dari soal nomor 1 yaitu ambil foto dari barang kesukaan atau hewan sebanyak minimal 5 buah dengan angel yang berbeda-beda. Dan harus kontras antara gambar yang difoto dengan latarnya. Rules yang pertama yaitu buat flowchart untuk perancangan program. Yang kedua, minimal 5 buah gambar. Yang ketiga, bisa diedit dan dapat ditambahkan bagian intro video untuk nomor 1. Yang keempat, setiap foto menampilkan beberapa POV dan ini harus dari satu objek yang sama dan harus kontras. Yang kelima, coding dimulai dari 0. Yang keenam, ubah resolusi gambarnya menjadi 500 kali 500 pixel. Yang ketujuh, ubah gambar RGB menjadi gambar grayscale. Yang kedelapan, dapatkan pola. Disesuaikan dengan keinginan setiap individu. Sebelum kita mendemonstrasikan membuat program nomor 1 dengan Octave, kita harus membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Draw.io. Kita bisa klik create new diagram, lalu pilih blank diagram, lalu kita klik create. Kita klik yes. Nah, kita bisa pakai yang flowchart ini ya teman-teman. Lalu kita bisa klik start di sini. Kita bisa ketikkan start. Lalu selanjutnya kita bisa input gambar teman-teman. Nah, untuk input gambar ini biasanya menggunakan yang bentuknya persegi. Di flowchart ini nggak ada, kita pergi ke general. Nah, ini menandakan proses teman-teman. Nah, prosesnya ini input gambar. Setelah input gambar, kita bisa masukkan gambar ke dalam Octave. Nah, selanjutnya kita bisa resize gambar menjadi 500 kali 500 pixel. Nah, setelah itu kita bisa ubah gambar menjadi grayscale. Lalu di sini kita kasih decision namanya teman-teman. Nah, ini artinya seperti pilihan. Ketika ini tidak memenuhi, maka harus kembali ke awal. Nah, ini apakah seluruh foto sudah dipenuhi? Nah,
Kita kasih panahnya terlebih dahulu. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke input gambar. Nah, setelah itu, tapi ketika apakah seluruh foto ini sudah dipenuhi, maka jika jawabannya sudah terpenuhi, lanjut ke mencari pola dari gambar. Selanjutnya, kita bisa urutkan gambar berdasarkan pola. Setelah itu kita bisa beri tanda pada gambar berdasarkan urutan. Lalu kita bisa tampilkan gambar. Nah, proses tampilan gambar ini merupakan proses terakhir. Setelah itu kita bisa finish deh. Setelah itu kita klik finish. Nah, ini merupakan flowchart untuk program soal nomor 1. Yang pertama, saya recall kembali. Pertama yaitu kita mulai, lalu kita input gambar, lalu kita masukkan gambar ke dalam Octave. Nah, selanjutnya kita resize gambar menjadi 500 kali 500 pixel. Setelah kita resize, maka kita bisa mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, di sini ada decision di mana ini pertanyaannya yaitu apakah seluruh foto sudah dipenuhi? Nah, jika jawabannya tidak, maka program ini akan kembali ke input gambar. Lalu melalui proses sebelumnya. Tapi jika apakah seluruh foto sudah dipenuhi dan jawabannya iya, maka selanjutnya yaitu mencari pola dari gambar. Nah, selanjutnya setelah mencari pola dari gambar ini, mengurutkan gambar berdasarkan pola, lalu beri tanda pada gambar berdasarkan urutan, lalu kita bisa menampilkan gambar. Nah, setelah itu finish. Itu merupakan flowchart dari soalan nomor 1. Selanjutnya kita bisa demonstrasikan dalam Octave. Pertama kita bisa clear all terlebih dahulu agar common window-nya bersih. CLC titik koma clear all. Kita bisa save terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita bisa eh, lanjut dengan mengetikkan load package image agar dapat menggunakan fungsi imresize dan fungsi lainnya dari toolbox image processing MATLAB. Nah, kita tulis saja keterangannya agar ketika kita menonton video ini jauh lebih jelas dan edukatif, teman-teman. Image agar dapat menggunakan fungsi imprecise dan fungsi lainnya. Nah, ini masih kita tulis keterangannya dari toolbox image processing MATLAB. Nah, kita bisa mengetikkan pkg load image. Selanjutnya kita bisa mengambil path directly menuju gambar dengan mengetikkan image dir sama dengan pwd. Nah, ini untuk current directly-nya di common window kita harus mengubah ke folder yang kita pilih gambarnya. Nah, di sini saya telah mengambil 5 gambar dari POV yang berbeda dalam satu objek. Saya menamai filenya dengan Ratna 1, Ratna 2, Ratna 3, Ratna 4, dan Ratna 5 dalam format JPEG. Nah, ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kalau kita klik sus, selanjutnya kita kasih ini titik 2. Lalu kita mengambil seluruh file yang memiliki ekstensi akhir JPEG. Lalu selanjutnya kita ambil parameter dapat disesuaikan dengan format gambar. Jadi nggak hanya JPG aja, misal punyanya teman-teman itu formatnya JPG atau PNG. Nah, itu bisa banget teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama format gambar teman-teman. Karena saya menggunakan JPEG, jadi parameter yang saya gunakan yaitu JPEG. Kita bisa menuliskan, dan saya eh, ketikkan contohnya yaitu PNG, JPG, dan lain sebagainya. Kita bisa ngeklik image underscore file sama dengan dir dalam kurung kasih tanda petik, terus kita kasih bintang .jpeg. Nah, bintang ini mengartikan seluruh file yang ada dalam folder tersebut. Dan untuk informasi saja, saya mengambil gambar berupa barang kesayangan saya ke barang.
dalam bentuk barang. Tadi kan dalam soal itu pilihannya barang yang disukai atau hewan. Nah, berhubung di kosan saya ini tidak ada hewan dan saya tidak memelihara hewan, maka saya mengambil gambar tas yang saya miliki untuk eh, praktikum percobaan demonstrasi kali ini. Karena menurut saya itu mudah ditemukan dan termasuk juga barang yang bermanfaat bagi saya. Makanya saya memilih gambar tas untuk demonstrasi kali ini. Kita lanjutkan lagi. Kalau kita klik dua. Coba kita run ya teman-teman. Add giraffe to pet. Nah, agar common window-nya bersih teman-teman. Karena ini belum selesai. Nah, selanjutnya matriks kosong untuk menampung hasil kalkulasi pola dari gambar. Nah, ciri matriks adalah dia menggunakan kurang sikut. Kurung sikut teman-teman bisa tahu tanda kurung yang bentuknya seperti persegi sebagai inisiasi matriks hasil pola. Nah, saya ketikkan terlebih dahulu keterangannya. Kita bisa mengetikkan kode oktav di sini yaitu dengan matriks underscore hasil underscore pola sama dengan kurung sikut. Nah, selanjutnya objek kosong untuk menampung hasil gambar setelah dilakukan pengolahan citra. Nah, ciri gambar ini atau ciri objek adalah dia menggunakan kurung kurawal. Jadi ada bedanya ya teman-teman antara kurung sikut dan kurung kurawal. Bisa dipelajari lebih lanjut karena ini juga sangat berpengaruh dengan hasil runningan program yang telah teman-teman buat sebagai inisiasi. Kita bisa mengklikkan codingnya yaitu gambar underscore hasil sama dengan kurung kurawal. Selanjutnya mencari jumlah foto yang ada dalam folder dengan cara jumlah underscore foto sama dengan length image files. Nah, selanjutnya kita iterasi. Foto
Operasi untuk menerapkan pengolahan citra terhadap seluruh gambar yang ada. Bisa mengetikkan kodenya for item sama dengan satu jumlah foto. Nah, selanjutnya kita bisa menggabungkan antara tab menuju folder yang berisi gambar dengan nama file gambar. Lalu untuk programnya kita bisa menuliskan. Nah, ini masih keterangan dulu teman-teman agar lebih jelas untuk dicerna ketika teman-teman mempelajari program yang telah saya buat. Jadi eh, di sini program yang telah saya buat ini tidak hanya gugur kewajiban untuk tugas UTP saya, tapi juga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan tutorial dengan contoh soal yang sama atau jenisnya kurang lebih sama. Lalu kita bisa mengetikkan backslash ini dalam pemrograman memiliki fungsi sebagai escape string. Nah, selengkapnya dapat membaca mengenai escape string atau escape sequence. Parameter merupakan kombinasi beberapa karakter. Kita bisa mengetikkan kode img underscore file underscore name sama dengan strcat image underscore dir, koma, petik 2, backslash 2 kali, petik 2 lagi, koma, image underscore file, dalam kurung item, dot name, tutup kurung, titik koma. Nah, selanjutnya sintaks agar Okta
dapat membaca gambar dengan mengubah gambar tersebut menjadi bitmap. Parameternya yaitu file path image. Kita bisa mengetikkan kodenya img sama dengan imret img underscore file underscore name titik koma. Nah, setelah itu selesai, kita bisa melakukan resize. Image menjadi 500 kali 500 pixel sesuai dengan perintah soal yang telah saya bacakan di awal. Kita bisa mengklikkan kodenya img underscore resize sama dengan resize img, dalam kurung 500 tutup kurung lalu titik koma. Selanjutnya kita mengubah gambar menjadi gambar grayscale. img grayscale RGB to gray img underscore resize titik koma. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung jumlah panjang dan lebar pixel pada gambar. Nah, caranya kurung n underscore row, koma n underscore full, tutup kurung, sama dengan size img underscore grayscale. Tutup kurung titik koma. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan pola 2n+1 dengan n adalah pixel diagonal pada gambar. Nah, ini merupakan penerapan pola dibebaskan tidak harus sama. For row
sama dengan 1,2 n underscore row for full sama dengan 1,2 n underscore full. Lalu kita bisa menuliskan if row sama dengan full tanda pagar if else untuk menyaring supaya pola hanya diterapkan pada pixel diagonal gambar. Pola sama dengan 2 kali IMG grayscale row, full plus 1 titik koma. Nah, di sini kita bisa N. Nah, selanjutnya kita bisa simpan hasil kalkulasi pola ke dalam matriks hasil pola. Nah, kita bisa menuliskan kodenya matriks hasil pola item sama dengan pola titik koma. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan hasil pengolahan dalam objek gambar underscore hasil. Nah, untuk memasukkan data ke dalam objek tidak menggunakan kurung biasa. Tapi menggunakan kurung kurawak. Nah, kita bisa menuliskan kodenya yaitu gambar underscore hasil kurung kurawal item sama dengan img underscore grayscale.
Lalu kita bisa enforce. Nah, selanjutnya menampilkan matriks hasil pola dalam command window. Ini sekalian nanti langsung di running seluruhnya ya teman-teman. Nah, kita bisa menuliskan matriks underscore hasil underscore pola. Nah, kita selanjutnya bisa mengurutkan dari terbesar ke terkecil hasil dari perhitungan pola. Nah, kita bisa menuliskan kodenya yaitu sorted sama dengan sort matrix underscore hasil underscore pola, koma, descent. Nah, selanjutnya kita looping untuk menampilkan urutan gambar beserta keterangan. Kita bisa menuliskan for image item sama dengan 1,2 jumlah underscore foto. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan mencari urutan gambar berdasarkan hasil kalkulasi pola. Nah, kita bisa menuliskan indeks sama dengan find sorted image underscore item dalam kurung sama dengan matriks hasil pola titik dua. Oh ya, untuk tutup kurungnya jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa tes untuk keterangan hasil. Nah, catatannya juga teks harus seluruhnya dalam bentuk string. Nah, apabila tidak berbentuk string harus dilakukan konversi tipe data.
Nah, selanjutnya, apabila data berbentuk number, maka dapat menggunakan num2str dalam kurung data. Kita bisa menuliskan kodenya, yaitu text sama dengan dalam kurung ketik posisi ke. Ketik 2 untuk str image item ditempati oleh foto ke. Untuk str index backslash n dengan nilai num2str matriks hasil pola indeks. Nah, dalam kurung. Nah, selanjutnya mengambil gambar hasil pengolahan dalam objek. Gambar hasil. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mengambil data dari objek tidak menggunakan kurung biasa, tetapi harus menggunakan kurung kurawal. Tapi harus menggunakan kurung kurawal. Nah, image underscore hasil sama dengan gambar underscore hasil kurung kurawal indeks tutup kurung kurawal titik koma. Nah, selanjutnya menampilkan hasil dengan subplot. Nah, data yang digunakan untuk menampilkan keterangan gambar. Nah, kita bisa mengklikkan kodenya yaitu subplot dalam kurung 1,5 image item tutup kurung am show image hasil
lalu title text. Nah, kalau kita end form, teman-teman. Nah, ini merupakan hasil atau codingan untuk soalan nomor 1. Kita akan run program yang telah saya buat ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita run. Masih menunggu loading ya teman-teman. Nah, ini merupakan hasilnya ditampilkan di command window. Nah, udah mulai loading. Untuk matriks hasil pola ini diperoleh jumlah foto sebanyak 5. Matriks hasil pola ini diperoleh 221, 7, 43, 143, 167. Nah, ini juga diperoleh sorted-nya yaitu 221, 167, 143, 43, dan 7. Ini merupakan posisi ke-1, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, dan posisi kelima. Dan ini merupakan gambar atau figur dari proyek kali ini. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, posisi ke-1, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, serta posisi kelima. Dimulai dari nilai yang terbesar ke terkecil. Nah, sambil menunggu programnya running, teman-teman di sini mungkin yang mengerjakan tugas kuliah atau sedang skripsi mungkin yang lusuh bisa semangat kembali, rajut mimpi-mimpi indahnya, dan jangan sampai putus harapan atau putus asa. Ini out of topic tapi sangat berguna bagi kita seorang mahasiswa saling menguatkan satu sama lain sambil menunggu ini loading ya teman-teman karena cukup lama sekali. Jadi kembali lagi tadi tetap berpegang teguh pada prinsip teman-teman dan pokoknya apapun prosesnya dinikmati, dilalui pasti nanti bakal di titik kesuksesan garis finish yang teman-teman lalui dari mulai prosesnya hingga teman-teman mencapai kesuksesan itu. Nah, kembali lagi ini juga saya nggak tahu bakal looping berapa lama lagi. Yang penting dari program yang telah saya buat di Octave ini terbukti berhasil teman-teman. Dengan hasil sekian. Nah, mungkin dapat saya akhiri sampai sekarang karena proses runningnya juga sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.